Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Ini terkait dengan dampak politik terhadap perekonomian Indonesia. Oke, ini merupakan materi yang akan saya bahas pada malam hari ini. Ada 4 materi pokok. Yang pertama, pengaruh politik terhadap ekonomi bangsa. Kemudian yang kedua, dampak politik terhadap Indonesia. Yang ketiga, kontribusi tahun politik pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir adalah dampak politik pasca kontestasi pemilu. Oke, untuk yang pertama, pengaruh politik terhadap ekonomi bangsa. Ya, pengaruh politik terhadap ekonomi suatu bangsa merupakan fenomena yang kompleks yang telah lama menjadi fokus perhatian para ahli dan juga praktisi ekonomi. Jadi, keputusan politik yang akan diambil ini oleh pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan ekonomi maupun regulasi, tentunya ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja ekonomi negara tersebut. Jadi pertama-tama yaitu tingkat kestabilan politik ini tentunya dapat berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika pemerintahnya stabil dan mampu memberikan kepastian hukum gitu ya, serta kebijakan yang konsisten, tentunya investasi dalam negeri maupun luar negeri cenderung akan meningkat. Hal ini bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga mampu mendorong sektor produktif yang untuk berkembang dan berdampak positif pada lapangan kerja, pendapatan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tapi di sisi lain, ketidakstabilan politik dapat juga menyebabkan gangguan serius dalam perekonomian suatu bangsa. Konflik politik, terus perubahan pemerintahan yang tiba-tiba, atau ketidakpastian kebijakan ini bisa mengakibatkan ketidakpercayaan pelaku pasar dan investor. Akibatnya apa? Akibatnya investasi dapat menurun, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan juga bahkan terjadinya sebuah resesi. Jadi kondisi ini juga berpotensi menyebabkan lingkungan yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini tentu sangat merugikan secara keseluruhan ya terhadap masyarakat. Oleh karena itu negara-negara yang mampu menjaga kestabilan politik dan mengambil kebijakan ekonomi yang baik dan transparan ini harus mampu gitu ya secara transparan. Jadi harus mampu juga secara berkelanjutan ini agar bisa mengoptimalkan kontribusi politik terhadap ekonomi suatu bangsa. Itu merupakan pengaruh politik terhadap ekonomi bangsa. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya sebuah pengaruh politik gitu ya terhadap ekonomi suatu bangsa. Kemudian materi yang kedua ini terkait dengan dampak politik terhadap Indonesia. Kalau tadi secara umum, kali ini lebih spesifik terhadap Indonesia. Jadi politik dan perekonomian ini saling berhubungan erat, terutama dan Indonesia. Dampak politik terhadap perekonomian bisa sangat signifikan. Berikut beberapa cara bagaimana dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Yang pertama, ini terkait dengan kebijakan ekonomi. Jadi keputusan politik atau kebijakan ekonomi gitu ya, nah ini bisa menentukan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Jadi pemerintah misalnya membuat kebijakan fiskal seperti pajak dan belanja negara dan kebijakan moneter yang mampu mempengaruhi perekonomian. Jadi perubahan kebijakan ini bisa berdampak langsung pada investasi, konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua terkait dengan stabilitas politik. Ya, stabilitas politik ini merupakan yang sangat penting bagi perekonomian. Jadi ketidakpastian politik seperti pergantian pemerintahan yang sering atau konflik politik ini bisa mempengaruhi kepercayaan investor dan juga menghambat investasi asing. Jadi stabilitas politik yang tinggi di sisi lain cenderung menciptakan iklim
investasi yang lebih positif. Kemudian yang ketiga ada regulasi dan perundang-undangan. Jadi politik juga menentukan peraturan dan undang-undang yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Misalnya regulasi lingkungan, ketenagakerjaan, dan perdagangan. Ini dapat mempengaruhi biaya operasional bisnis dan daya saing industri. Jadi perubahan regulasi bisa meningkatkan atau mengurangi beban bagi perusahaan gitu ya. Kemudian yang keempat ada pengelolaan sumber daya alam. Jadi Indonesia seperti yang kita ketahui memiliki banyak sumber daya alam yang berharga. Jadi kebijakan politik dalam hal pengelolaan dan distribusi sumber daya ini dapat mempengaruhi sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, serta berdampak pada pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kelima, ini ada hubungan internasional. Jadi politik luar negeri dan diplomatik juga berperan penting gitu ya. Jadi kesepakatan perdagangan, perjanjian investasi dan lain sebagainya ini bisa membuka pasar baru atau mempengaruhi arus modal dan perdagangan internasional. Yang keenam adalah korupsi dan transparansi. Jadi tingkat korupsi dan transparansi dalam politik ini juga mampu mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi. Jadi korupsi dapat mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya, pengaruh kepercayaan investor dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir terkait cara bagaimana politik dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia yaitu kesejahteraan sosial dan pemerataan. Jadi kebijakan politik juga menentukan program-program kesejahteraan sosial gitu ya. Jadi secara keseluruhan hubungan antara politik dan perekonomian di Indonesia ini sangat kompleks dan saling bergantung. Jadi kebijakan politik yang baik dan stabil biasanya mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sementara ketidakstabilan politik ini menciptakan tantangan bagi perkembangan ekonomi. Kemudian pada poin ketiga ini terkait dengan perkiraan kontribusi tahun politik pada pertumbuhan ekonomi. Ini perkiraan pra-pemilu. Jadi tahun politik dapat memiliki berbagai dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dari sisi positif maupun negatif. Jadi tergantung pada situasi dan dinamika politik yang berlangsung. Jadi berikut merupakan beberapa perkiraan tentang bagaimana tahun politik ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama dampak positif. Ini potensi dampak positif yang pertama yaitu peningkatan belanja pemerintah. Ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa di tahun politik ini seringkali disertai dengan peningkatan belanja pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur gitu ya, bantuan sosial dan program-program populis lainnya. Ini dapat memberikan dorongan sementara terhadap perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan domestik. Kemudian yang kedua, ini ya ada peningkatan investasi infrastruktur ya. Untuk menunjukkan komitmen pada pembangunan, biasanya pemerintah mungkin mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur besar sehingga investasi dalam infrastruktur ini dapat meningkat efisiensi ekonomi jangka panjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Seperti kondisi sekarang juga beberapa infrastruktur dikebut gitu ya menjelang pemilu. Kemudian yang ketiga ada peningkatan aktivitas sektor swasta. Menjelang pemilihan biasanya ada kemungkinan bahwa perusahaan swasta akan meningkatkan investasi mereka dengan harapan adanya kebijakan baru yang mampu mendukung bisnis mereka. Hal ini juga bisa memicu peningkatan kegiatan ekonomi dan memberikan dampak positif gitu ya terhadap perekonomian kita. Selain dampak positif tentunya ada juga potensi dampak negatif dari tahun politik. Yang pertama adalah ketidakpastian politik. Ya, ketidakpastian politik yang terkait dengan pemilu dan pertumbuhan atau perubahan pemerintah gitu ya, dapat juga mengurangi kepercayaan dari investor. Ketidakpastian ini bisa menyebabkan investor menunda atau bahkan yang lebih buruknya adalah membatalkan rencana investasi. Jadi pada gilirannya ini tentu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada fluktuasi pasar keuangan. Ya biasanya di tahun politik ini seringkali disertai dengan volatilisasi di pasar keuangan karena spekulasi tentang hasil pemilihan dan implikasinya terhadap kebijakan ekonomi. Jadi fluktuasi ini
mampu atau dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dan pasar saham yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi. Kemudian yang ketiga, fokus pada politik daripada ekonomi. Jadi ketika perhatian publik dan pemerintah terfokus pada pemilihan, kebijakan ekonomi mungkin tidak mendapat perhatian yang cukup. Ini mampu menyebabkan stagnasi dalam implementasi kebijakan ekonomi yang penting atau penundaan dalam keputusan strategis. Dan dampak negatif yang terakhir, ini persaingan politik yang ketat bisa juga menyebabkan ketidakstabilan sosial atau konflik yang bisa mempengaruhi keamanan dan stabilitas ekonomi, atau kerusuhan atau konflik sosial juga dapat merusak ekonomi dan juga infrastruktur. Jadi itu merupakan perkiraan kontribusi tahun politik pada pertumbuhan ekonomi. Jadi ada bisa positif dan juga negatif. Nah, kemudian untuk materi keempat atau materi terakhir pada presentasi kali ini, yaitu perkiraan ekonomi pasca pemilu. Jadi kalau tadi perkiraan sebelum pemilu, kalau ini pasca pemilu. Jadi berikut adalah beberapa skenario yang mungkin terjadi pasca pemilu di Indonesia. Jadi ada beberapa skenario yang saya sampaikan, ada 3. Yang pertama skenario positif gitu ya, yaitu jika pemerintahan baru berhasil melakukan reformasi yang efektif, tentunya ini dapat menjaga stabilitas politik dan mendukung investasi. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan proyek-proyek infrastruktur atau kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan positif. Itu skenario positif dari perkiraan ekonomi pasca pemilu. Kemudian skenario netralnya, ini terjadi jika transisi pemerintah berjalan lancar dan kebijakan ekonomi baru bersifat stabil dan terukur. Jadi ekonomi mungkin mengalami pertumbuhan moderat. Pemerintah baru juga mungkin akan memprioritaskan pengelolaan yang hati-hati tanpa perubahan drastis yang mempengaruhi pasar. Jadi cenderung lebih dalam tanda kutip cari aman gitu ya. Dan skenario terakhir yang skenario negatif, ini jika terjadi ketidakstabilan politik atau ketidakpastian ekonomi yang tinggi, dapat mengalami perlambatan. Jadi ketidakstabilan ini juga dapat mempengaruhi investasi dan juga ekonomi serta menyebabkan volatilisasi pasar menjadi cukup tinggi. Jadi itu merupakan perkiraan ekonomi pasca pemilu, ada 3 skenario gitu ya. Tapi secara keseluruhan dampak politik pada secara keseluruhan prospek ekonomi pasca pemilu ini memang sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah serta stabilitas ekonomi serta dipengaruhi oleh kondisi global dan domestik. Jadi dampak tahun politik pada pertumbuhan sangat bergantung pada dinamika yang spesifik, kebijakan pemerintah dan juga respon pasar terkait investor gitu ya. Jadi memantau perkembangan ekonomi dari sisi politik dan memahami kebijakan ekonomi yang diterapkan. Ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi selama tahun politik. Jadi itu merupakan gambaran dari dampak politik terhadap perekonomian Indonesia. Oke, terima kasih. Ini merupakan daftar pustaka yang saya pakai pada materi kali ini. Oke, terima kasih sudah menyampaikan, sudah menonton presentasi ini sampai akhir. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.